Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam MPLS ini perkenalkan nama Bapak Sutisna, biasa dipanggil Pak Tisna. Dalam tahun pembelajaran 2021-2022, Bapak akan mengajar matematika kelas 7C, D, dan kelas 9 A, B, C. Anak-anak, dalam MPLS ini Bapak ditugaskan untuk menerangkan kurikulum. Kurikulum adalah suatu target pembelajaran yang akan dilakukan sekolah untuk mengembangkan kompetensi siswa. Materi kurikulum 2013 ini terdiri dari berbagai tahap. Pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penilaian. Dalam kegiatan pendahuluan yang akan dilakukan oleh setiap guru dalam kelas itu, diantaranya pertama, mengkondisikan siswa untuk siap belajar yang menyenangkan. Kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, kegiatannya adalah menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyampaikan garis-garis besar cakupan materi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Terakhir, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Itu kegiatan pendahuluan. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang akan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta fisiologi peserta didik. Kegiatan inti ini juga menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba menalar, menegosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan peserta didik serta kompetensi daripada kompetensi inti, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain, dan karakter yang lain yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Itu kegiatan inti. Kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup biasanya akan dilakukan guru itu adalah kegiatan bersama dengan siswa atau dengan peserta didik. Pertama, membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran. Dua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dalam kegiatan penutup juga yang akan dilakukan guru yaitu melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut untuk bentuk pembelajaran remedial atau program pengayaan untuk orang anak-anak siswa peserta didik yang bagus nilainya, kemudian mengadakan layanan konseling atau memberikan tugas, baik tugas individual ataupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kemudian guru juga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya. Yang terakhir adalah proses penilaian. Proses penilaian pertama ada aspek pengetahuan yang akan dilaksanakan. Aspek pengetahuan menggunakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, ya, jenjang SMP adalah memiliki bobot 40 pengetahuan dan 60% aspek karakter. Penilaian selanjutnya yang akan dilakukan guru adalah aspek keterampilan. Ya, aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat atau melaksanakan atau mengerjakan suatu soal atau suatu proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan menjawab soal lisan. Ya, penilaian terakhir adalah penilaian sikap atau perilaku. Aspek penilaian sikap atau perilaku ini merupakan aspek penilaian yang akan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru berupa jurnal harian, teman sejawat, dan sebuah lembaran nilai, dan akan diambil dari diri siswa masing-masing. Itulah kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan dalam selama pembelajaran di sekolah. Mungkin penerangan dari Bapak dicukupkan dulu sekian. Bapak mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.